Halo sahabat, salam jumpa, salam sehat. Marilah kita awali seluruh aktivitas sepanjang hari ini dengan doa yang didasarkan pada bacaan hari ini. Doa pagi, Sabtu 23 Agustus 2025, hari biasa pekan 20. Dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, kisah Naomi dan Rut yang kemudian diperistri Boas melahirkan Obed, ayah Isai, ayah Daud. Itu satu dari sekian ribu kejadian tentang orang pindah tempat, transmigran atau pengungsi yang mengadu nasib di perantauan. Kami tertarik oleh cerita wanita muda memungut bulir-bulir jelai di ladang orang. Senang mendengar cerita Daud si bungsu yang sedang menggembalakan kambing domba, kemudian dipanggil untuk diurapi menjadi raja. Kami tahu sekarang bahwa kisah-kisah kecil ini permulaan kisah besar yang akan mengangkat Bethlehem dalam sejarah menjadi kota Raja Daud dan kota kelahiran Sang Mesias. Kota ini menjadi terkenal karena peristiwa besar yang terjadi, dan kota Bethlehem tak lagi akan terpisahkan dari nama orang-orang yang mengangkatnya menjadi tenar. Bapa, kuasa sah tidak ditiadakan karena kesalahan dan dosa. Imam yang membaptis, mengajar, memberi pengampunan, dan menerimakan sakramen-sakramen itu dapat jadi dalam keadaan berdosa, tetapi sakramen tetap sah. Ajarannya yang berisi kebenaran tetap benar. Orang bisa dikejutkan oleh perbuatannya yang tidak sesuai dengan hukum gereja atau bertentangan dengan ajarannya sendiri, tetapi umat dididik menjadi dewasa untuk membedakan garis ajaran dan praktek. Ajaran Injil dan gereja yang dibawakan apa adanya tetap sah dan berlaku, dan harus dibedakan dengan praktek perbuatan si pengajar yang sebagai manusia bisa lemah, berdosa, jatuh, sesat. Bapa, kami dipanggil untuk tidak mengadili, tetapi mencoba mengerti dan mendoakannya. Di zaman kami sekarang, gereja nampak kelemahannya pada pribadi-pribadi, tetap manusia yang harus menghadirkan gereja di tengah umat sebagai pemimpin, di medan dunia sebagai saksi-saksi kesucian dan kebenaran. Sebagai umat, kami ikut prihatin, mengakui betapa Yesus ternoda dengan penampilan anggota-anggotanya yang menunjukkan kelemahan, cacat, dan celah. Kami di satu pihak harus menyadari dengan rendah hati bahwa gereja itu bukan karya dan bangunan manusia, hingga kami tidak berbangga atau putus asa karena pasang surutnya kecemerlangan kemuliaan yang didapati dalam gereja. Kami sendiri juga anggota-anggota bagian dari tubuh Kristus yang harus menaruh perhatian kepada sesama anggota yang sakit dan menderita, agar mereka segera disembuhkan dan kembali menduduki tempat yang disediakan bagi mereka. Satu gereja sebagai satu tubuh mistik Kristus. Bapa Maha Baik, Engkau berkenan akan kejujuran dan kebenaran. Ajarilah kiranya kami percaya sungguh, dan berilah kami hati yang sederhana, yang sanggup mengabdi kepadamu dengan kebenaran dan tanpa pamrih. Demi Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan pengantara kami, kini dan selama-lamanya. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudari-saudara sekalian, Bapa,
dan Putra, dan Roh Kudus. Amin.